Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akhir Zaman ingin mempresentasikan bahasa dari kelompok kami, yaitu yang pertama ide. Ide itu diartikan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Gagasan seperti halnya ide memiliki arti hasil dari pemikiran. Berlanjut ke bahasa. Dan bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan dengan teman saya. Baik, di sini bahasa sebagai alat berpikir dan berkomunikasi. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang melakukan interaksi, bekerja sama, dan menjalin kontak sosial di dalam masyarakat. Manusia membutuhkan alat komunikasi, yaitu bahasa. Bahasa memungkinkan manusia untuk membentuk kelompok sosial sebagai pemenuhan hidup terhadap kebutuhannya bersama. Saat berada dalam kelompok sosial tersebut, manusia terikat secara individu. Salah satu aturan yang terdapat di dalamnya adalah seperangkat aturan bahasa. Manusia dapat berpikir dengan baik karena mempunyai bahasa. Tanpa bahasa, maka manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Selain alat komunikasi, bahasa juga merupakan saluran menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi menjadikan bahasa berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak dapat sempurna apabila bahasa yang diekspresikan tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Jadi di sini bahasa itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, bersosialisasi, serta untuk mendapatkan pengetahuan dan berkomunikasi dengan orang lain untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa mengandung kedahsyatan bagi masyarakat pemakainya dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga pemakai bahasa harus berpikir dulu sebelum menggunakan bahasa. Dalam sebuah komunikasi, baik melalui bahasa lisan dan tulisan, setiap penulis memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pernyataan dalam bahasa itu kita ada dalam berbahasa kan sebuah ungkapan yang menyatakan sesuatu benar atau salah. Pernyataan berupa kalimat tunggal atau kumpulan kalimat yang menyampaikan sebuah informasi tentang pendapat yang dapat dibuktikan atau dibantah kebenarannya. Nah, di dalam pernyataan itu ada terbagi lagi jadi ambiguitas, terus ada pernyataan seperti pernyataan deklaratif, analitik, empiris, evaluatif, retoris, dan kategoris. Saya akan membahasnya satu persatu. Di dalam yang pertama saya akan membahas tentang pernyataan ambiguitas. Pernyataan ambiguitas adalah pernyataan yang memiliki makna yang tidak jelas atau dapat diartikan dengan yang berbeda-beda. Pernyataan ambiguitas ini terjadi karena berbagai alasan seperti penggunaan kata yang tidak jelas, kurang tepat, atau kalimat yang tidak lengkap. Contohnya adalah seperti kalimat kucing dikasih ikan dengan ikan dikasih kucing. Pernyataan tersebut merupakan sebuah keambiguan dikarenakan membentuk pemahaman yang berbeda karena persamaan kalimat namun memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya ada pernyataan deklaratif. Pernyataan deklaratif ini pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan suatu fakta atau kebenaran atau juga opini. Pernyataan ini bersifat menyatakan atau menyampaikan informasi tanpa menyertakan perintah. Contohnya adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Atau bisa juga dia telah menyelesaikan tugasnya. Terus deklaratif itu juga bisa contohnya maling itu mencuri ayam di kriuk saya. Itu merupakan contoh pernyataan deklaratif. Biasanya penggunaan pernyataan deklaratif ini diucapkan dengan nada yang tegas.
Selanjutnya ada pernyataan analitik. Pernyataan analitik ini berjenis pernyataan yang kebenarannya dapat ditentukan hanya dengan mengkaji makna kata-kata dalam pernyataan tersebut, tanpa harus merujuk pada pengalaman empiris atau fakta yang ada. Pernyataan analitik ini juga disebut sebagai pernyataan yang priori karena kebenarannya dapat diketahui tanpa melakukan pengamatan. Selanjutnya ada pernyataan empiris. Di dalam pernyataan empiris ini, kebenarannya harus dibuktikan dan dikonfirmasi dengan pengamatan atau penelitian ilmiah. Contohnya yaitu seseorang bisa dikatakan demam jika suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Pernyataan tersebut telah melalui banyak penelitian kenapa orang yang suhunya di atas 38 derajat itu dinyatakan demam. Selanjutnya ada pernyataan evaluatif. Pernyataan evaluatif ini jenis pernyataan yang mengekspresikan penilaian atau pendapat seseorang tentang suatu objek. Pernyataan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun didasarkan pada nilai-nilai, keyakinan, dan juga preferensi individu. Lanjut, ada pernyataan retoris. Pernyataan retoris merupakan jenis pernyataan yang bertujuan untuk memengaruhi pendengar atau pembaca dengan cara menggunakan gaya bahasa atau struktur kalimat tertentu. Pernyataan ini sering digunakan dalam pidato, debat, atau juga tulisan persuasif untuk mempengaruhi si pembaca atau audiens yang ada. Contohnya itu seperti apakah kita akan membiarkan kejahatan terus-menerus berlangsung di tengah-tengah kita. Nah, pernyataan tersebut itu dianggap sebagai pernyataan retoris. Lalu yang terakhir ada pernyataan kategoris. Pernyataan ini mengekspresikan hubungan antara dua kategori subjek. Misalnya, semua anjing adalah mamalia, terus tidak ada kucing yang bisa terbang, dan juga beberapa buah-buahan adalah berwarna orange. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang kenyataan, fakta, ketidakbenaran, dan juga objektif subjektif. Berikutnya, untuk bahasa sendiri memiliki dua makna lagi dari fakta, yaitu bahasa fakta dan objektivitas dan subjektif. Bahasa fakta sendiri berarti bahasa yang bisa diuji faktanya dan dapat diverifikasi melalui pengamatan atau penelitian ilmiah, dan dibagi lagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Bahasa subjektif yaitu bahasa yang dipengaruhi oleh pendapat, pemikiran atau sudut pandang pribadi pengarang, bertujuan untuk menguapkan pendapat, perasaan, atau perspektif seseorang. Yang kedua yaitu bahasa objektif, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan secara netral, objektif, dan tidak memiliki unsur subjektivitas. Tujuannya adalah bahasa objektif untuk menyampaikan informasi atau fakta dengan kata yang jelas. Nah, yang sekarang ada ketidakbenaran. Ketidakbenaran atau kebohongan atau pernyataan palsu. Sering digunakan secara halus atau sesuatu yang dibuat oleh pikirannya sendiri namun tidak sesuai ke realitasnya. Kenyataan atau realitas dalam bahasa sehari-hari berarti hal yang nyata yang benar-benar ada. Kenyataan berarti hal yang tidak diada-adakan atau tidak dibuat oleh pikirannya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.